Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Susi Fitria Dewi, SSOS, MSc, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah resolusi konflik. Sebelum itu perkenalkan nama saya Adrian Hidayat dengan NIM 21052030. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persoalan ekonomi dengan tema yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya meliputi yaitu gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Yang kedua yaitu gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral. Karena hal ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu mengenai sebab terjadinya permasalahan kemiskinan tersebut. Yang pertama itu penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, dan kemampuan dari si miskin. Namun lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal. Penyebab yang kedua yaitu penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Yang ketiga yaitu penyebab subbudaya, yang menghubungkan kemiskinan dalam kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dengan lingkungan sekitar. Yang keempat itu penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintahan, dan ekonomi. Karena ciri-ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam, ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Yang terakhir itu penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional, antara lain segi pendanaan. Dan yang paling penting adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu konflik yang menyertai persoalan kemiskinan tersebut. Yang pertama yaitu ketegangan sosial. Dalam masyarakat yang menderita kemiskinan yang signifikan, akan ada kesenjangan yang jelas antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini dapat menciptakan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat menghasilkan ketegangan sosial. Masyarakat yang miskin seringkali menjadi korban diskriminasi dan stigmatisasi. Mereka mungkin dilihat dengan pandangan negatif oleh kelompok lain, menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan akses sumber daya. Konflik yang kedua yaitu tingkat kriminalitas yang tinggi. Dalam kondisi kemiskinan, banyak individu yang cenderung terlibat dalam aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, atau tindak kriminal lainnya sebagai cara untuk bertahan hidup. Adanya persaingan untuk sumber daya yang terbatas, seperti pekerjaan, makanan, atau tempat tinggal, dapat memicu konflik internal di antara individu atau kelompok dalam komunitas yang sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketidakstabilan politik dan sosial. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dapat memicu protes dan demonstrasi yang mengarah pada ketidakstabilan sosial dan politik. Dalam beberapa kasus, ketidakpuasan ekonomi dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal atau ekstremis untuk merekrut anggota baru dengan menjanjikan solusi atau perubahan melalui ideologi yang ekstrim. Selanjutnya yang keempat yaitu ketidakpercayaan terhadap sistem. Masyarakat miskin seringkali merasa ditinggalkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya. Ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi, memperparah konflik sosial dan ketidakstabilan. Yang kelima yaitu persaingan antar generasi. Dengan akses terbatas ke pendidikan dan peluang ekonomi, generasi yang lebih muda mungkin merasa frustasi dan berkompetisi dengan generasi yang lebih tua untuk sumber daya yang terbatas, menciptakan ketegangan antar generasi.
Dengan memahami lapisan-lapisan konflik yang menyertai kemiskinan, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih holistik dan terfokus untuk mengatasi persoalan ini. Resolusi konflik yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dalam masyarakat. Selanjutnya itu resolusi konflik terhadap persoalan kemiskinan tersebut. Secara lebih rinci, resolusi konflik yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pembangunan sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peran penting di dalam pembangunan karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat di pedesaan. Berarti akan mengurangi jumlah masyarakat yang miskin, terutama sekali teknologi di sektor pertanian. Menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi, sehingga menjadi proses untuk akan mendukung pertumbuhan seimbang dengan syarat kemampuan mencapai tingkat pertumbuhan output pertanian yang tinggi, serta dengan menciptakan pola permintaan yang kondusif pada pertumbuhan. Selanjutnya yang kedua itu pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar. Diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Maka dari itu, peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan langkah yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah. Bila dikaitkan pada sektor pertanian, akan lebih berkembang jika kebijakan pemerintah bisa menitik beratkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu redistribusi pendapatan secara lebih baik. Negara akan ikut bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan lebih kepentingan perorangan. Dengan demikian, sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh kepada tangan orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok, golongan, dan kepentingan pribadi. Yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur. Negara akan menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That make it clap, I got 3 old thoughts, new guap.